Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reman di Intuisi Podcast. Kali ini saya kembali kedatangan narasumber yang sangat spesial sekali. Teman saya, sahabat saya, sekaligus mentor saya dalam membuat pemikiran-pemikiran yang baru. Kali ini kembali lagi bersama narasumber kita, Cahya Agung Nugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Kang Reza. Ya. Oke. Gimana nih? Ngelanjutin konten yang kemarin. Oh, yang lalu ya? Iya, yang lalu. Oke. Gimana? Kan saya udah banyak sharing dengan narasumber yang lain. Oh iya, saya juga melihat beberapa video yang Tentang sama sih, masih lingkup organisasi. Mungkin tema yang sama, pertanyaan yang sama, mungkin sudut pandang yang berbeda. sudut pandang dari Bapak gitu. Oke, siap. Oke. Mungkin Bapak kemarin sudah lihat video yang saya upload di channel saya. Iya. Bagaimana pandangan mereka tentang organisasi, terus bagaimana cara berorganisasi yang baik gitu. Itu kan saya tekankan di konten ini lebih kepada mahasiswa baru ya. Yang belum tahu organisasi yang ada di kampus, bagaimana cara memilih organisasi. Cara memilih untuk mereka nih, pandangan Bapak, cara memilih organisasi yang baik itu seperti apa Pak di kampus Pak? Oke, bismillah ya. Terima kasih banyak atas undangannya. Saya bisa kembali berbicara di sini, sebuah kehormatan bagi saya. Siap Pak. Berbicara di salah satu channel yang akan menjadi the best nantinya kan. Amin ya Allah, amin. Berbicara masalah mahasiswa baru ya kan. Sangat menarik menurut saya. Iya, menarik. Karena saya pun pernah merasakan jadi mahasiswa, ya kan, mahasiswa S1. Pernah satu kali saya bertanya gitu kan ke sebuah organisasi. Dari situ ada anggota teman saya kebetulan. Dia bilang gini, saya dulu masih semester 5. Saya tanya, gimana di sini di organisasi ini? Aduh Kang, kayaknya saya nggak kuat deh. Why gitu kan? Aduh, kayaknya ini bukan tipe saya. Bukan passion saya. Padahal kamu kan baru 2 bulan gitu kan? Iya. Dia Sudah menyimpulkan. 2 bulan udah menyimpulkan. Ya, bosan gitu kan? Nah, di situ ternyata ada beberapa pilihan. Nah, mahasiswa baru cenderung ya kan mudah sekali terdoktrinasi dengan mudah oleh kakak tingkatnya. Iya. Jadi kakak tingkat ini kita nih, saya sebagai semester 5 pun melihat adik-adik kita nih yang masih polos, yang belum kan baru kan ke perguruan tinggi. Gampang banget. Yang penting yang pertama, Apa Pak? kita masuk ke alam bawah pikiran sadarnya. Kita ciptakan yang namanya rasa kenyang. Nah, yang kedua rasa aman. Rasa aman. Itu ada beberapa organisasi yang cuman ngobrol-ngobrol biasa. Nih, kasih air, kasih rokok. Itu waktu istirahat. Ya ngobrol-ngobrol gimana? Mau join nggak? Join. Oh iya, jadi paham. paham. Di situ. Oh, iya. Nah, nanti di sini kamu banyak sekali orang-orang di sini. Kamu nanti kenal sama ini. Apapun yang membuat kamu terganggu, bilang sama saya. Ada kenyamanan, ada keamanan di situ kan. Iya. Nah, hal itulah yang membuat saya harusnya nggak boleh kayak gini terus nih. Nggak boleh. Jadi mahasiswa baru yang menonton video ini sangat tepat menurut saya. Siap Pak. Yang pertama nih, cara kalian memilih organisasi yang tepat. Ya. Dari penampilan Pak. Penampilan dulu. Jadi saya sebagai mahasiswa baru dulu semester 1 itu masuk nih ke setiap sekre. Ada 5 yang saya tinjau. Saya masuk sekre itu. Gimana sih penampilan orang-orang di dalamnya, anggota-anggotanya? Ya kan? Saya contoh nih, saya lihat HP ini nih.
apa dulu? Penampilannya dulu. Iyalah. Warnanya bagus kan? Iya bagus ya. Ya kan? Elegan kan dilihat. Nah, begitupun mahasiswa baru. Aspek yang pertama kali dilihat yang oleh kita nih sebagai mahasiswa baru, penampilannya. Kira-kira sekiranya enak gak sih? Udah tidur? Benar kan? Iya Pak, itu Pak. Penampilan orang-orangnya enak gak dilihat? Iya gitu kan? Benar. Ya namanya kita makhluk verbal ya, dilihatnya kan penampilan. Nah, terus nanti ada kata-kata seperti ini nih yang keluar, yang ini yang saya suka dari mahasiswa baru. kakak tingkat saya ngomong kayak gini. Kakak tingkat. Nah, setelah ngomong di panjang lebar, jangan lupa ya ajak teman-teman kamu. Nah, itu salah banget. Jadi mempengaruhi satu orang untuk untuk menjalin lagi. Sebenarnya nggak usah ngomong gitu juga. Kalau gua udah nilai, kalau saya udah menilai itu bagus, saya akan ngajak yang iya lain. benar Pak. Benar Pak. Jangan sampai saya aja belum dilayani, kamu nyuruh saya ngajak yang lain. Benar Pak. Benar. Itu cara dia melayani kita. Kita sebagai mahasiswa baru nih yang nggak tahu apa-apa, ya kan? Iya, polos. Kosong banget ya kan? Kita masuk ijik, masuk assalamualaikum. Gimana dia cara melayani kita? Apakah dia memang menganggap kita sebagai mahasiswa baru yang pengen masuk, atau menganggap dia sebagai orang yang nggak tahu dan kita anggap sebagai keluarga? Nah, kebanyakan pengurus-pengurus itu melihat kita sebagai mahasiswa baru ini santapan segar gitu kan? Iya. Nah, ini daging-daging segar uang berjalan gitu kan? Nah, kita juga harus merasakan hal itu. Kalau misalkan dia melayaninya benar, kita tuh ada heart to heart komunikasi itu. Ada bahasa seperti ini nantinya ya, kalau misalkan yang benar itu. Akang dulu juga sama seperti kamu, ya kan? Cuman setelah di sini Akang merasakan apa itu arti keluarga sesungguhnya. Nah, itu bagus. Jadi dia akan menganggap mahasiswa baru itu seperti dirinya dulu. Iya. Jadi jangan sampai salah langkah. Iya. Itu organisasi yang benar. Iya. Dan begitupun kita sebagai mahasiswa baru, wah ini abang gua nih, ini tepat banget ini. Nah, yang pertama tadi penampilan, yang kedua cara bicaranya, enak gak? Cara dia melayani kita, jangan sampai belum juga dilayani tahu-tahu. Jangan lupa nanti ajak yang lain. Saya juga belum dilayani kan? Oke. Iya. Yang ketiga, jangan sungkan untuk tanya, walaupun ya agak sedikit ini ya, prestasi di organisasi itu apa aja sih kan? Ya kan? Supaya kita tahu. Iya, realistis lah. Nah iya, kita kan di situ yang namanya organisasi itu kita belajar apa yang tidak kita pelajari di kuliah. Iya. Nah, di situ kita belajar, Kang, kira-kira prestasi apa saja sih yang didapatkan di organisasi ini? Kalaupun memang nggak ada prestasi, kegiatan apa aja sih yang memang menunjang kita untuk kedepannya? Misalkan itu CSR atau dalam artian pengabdian kepada masyarakat. Entah itu memang membuat lomba. Nah, kalau misalkan kita nggak bisa berprestasi, kita buat yang lain berprestasi dalam artian membuat lomba. Iya. Itu. Kalau misalkan ada yang bilang, aduh Kang, saya kayaknya udah sehati nih sama organisasi ini. Cuman saya di sini nggak ada prestasi. Kamu buat prestasi di situ. Iya. Kalau misalkan udah nyaman, intinya kan sebuah organisasi nyaman ya kan. Iya, nyaman. Kalau misalkan kalau kita misalkan udah nyaman di situ ada rasa aman. Iya. Oke, tuh yang ketiga kita tanyakan prestasi organisasi yang ingin kamu masuki. Keempat, seniornya. Lulusan di sini kayak gimana sih Kang? Ada yang kerja di mana gitu kan? Supaya ada apa? Kita realistis ya kan? Kita realistis. Yang namanya organisasi itu sebuah keluarga. Yang namanya keluarga pasti harus ada ikatan persaudaraan. Nanti ketika setelah kita menjabat ataupun pengurus, kita bisa minta bantuan ke senior, ke demisioner atau apapun itulah yang sudah pernah berkecimpung di situ. Iya. Ya kan, entah itu untuk menunjang kegiatan kita atau misalkan hanya sekedar memberikan network atau apapun itulah, yang penting bersifatnya ada silaturahim. Iya. Dari angkatan-angkatan sebelumnya. Iya. Kalau misalkan wah kita nggak lost kontak sama senior, waduh itu bahaya. Jangan. Itu bahaya. Jangan ya. Jangan. Jadi organisasi yang baik itu ikatan silaturahmi dengan seniornya itu kuat. Jangan sampai beres 3 tahun udah hilang. Nah itu menurut saya kurang tepat. Tadi pertama penampilan, yang kedua itu tadi cara pelayanannya, tinjau prestasinya, bagaimana seniornya. Jangan lupa kita kan akan masuk ke sini nih, ke organisasi. Kita akan hidup dengan orang-orang yang ada di situ.
pada saat itu nanti kan kita menjabat jadi anggota. Iya. Nah, tanyakan Kang, mohon maaf nih, walaupun memang ini agak sedikit kurang, kira-kira kurang enak ya kan. Kang, IPK Akang berapa sih? Itu di situ menentukan. Iya. Sedikit atau tidaknya menentukan. Jangan sampai kita, waduh, kalau IPK saya jangan sampai nanti ada gini, seakan-akan besar hati. Kamu harus tahu IPK saya misalkan 2,90 ini gara-gara saya fokus di sini. Nah, itu nggak mungkin sih. Salah banget. Yang benar adalah organisasi menunjang akademik. Menunjang. Organisasi menunjang akademik. Jangan sampai akademik menunjang organisasi. Iya, paham. Dari situ, dari organisasi saya mendapatkan suatu prestasi yang namanya beasiswa. Saya di beasiswa oleh Unisba gara-gara prestasi saya di organisasi. Nah, seperti itu harusnya. Jadi organisasi saya belajar yang namanya negosiasi, bagaimana ngelobi orang-orang misalkan ya dosen atau apapun itu ada pendekatan, ada timbal balik, ada feedback dari organisasi buat kita. Itu kan? Walaupun memang belum bukan berbentuk beasiswa misalkan ya. Tapi kita bisa nih cara tahu cara ngechat dosen yang benar kayak gimana sih? Cara bicara dengan baik etikanya. Itu realistis banget itu. Nanti benar itu penting. Pengurus yang nggak tahu apa-apa, jangan tanya dulu tujuan organisasi ini apa. Pasti mereka udah hatam banget. Jangan tanya sejarah organisasi apa, itu aja dulu 5 itu. Sama satunya lagi nih, Kang, nggak enaknya di sini apa? Gitu kan. Kalau misalkan kakak tingkat yang nggak tahu apa-apa, dia bilang enggak ada deh, kayaknya lebih banyak enaknya. Bullshit benar. Pasti ada nggak enaknya. Iya. Itu bagaimana caranya mengemas nggak enaknya itu menjadi kelebihan, ya kan? Nah, di sini waktu saya nih, kakak tingkat saya, senior saya itu pintar banget. Saya tanya tadi, gitu kan, Kang, nggak enaknya di sini kayak gimana sih? Di Menwa. Dia jawabannya membuat saya takjub. Gimana, Pak? Begini, nggak enaknya di sini, kamu akan dituntut, ya kan? Dituntut sedemikian rupa untuk menjadi disiplin. Tahu caranya mengatur waktu antara organisasi dengan kuliah. Wow, itu the best ya kan? Iya. Selama pendidikan kamu akan digali potensi kamu. Kamu akan mengalahkan rasa takut kamu gitu. Dan itu benar gitu kan? Itu benar. Setelah itu kamu akan dituntut menjadi berpenampilan yang baik sebagai teladan, ya kan? Prajurit sejati ya kan? Iya. bukan ini apa? Bukan apa? Namanya itu mengajak promosi bukan ini cuman ini contoh itu di organisasi apa? Di Menwa. Oh iya. Setiap hari ketika pendidikan otot-otot kamu akan dipaksa terus menerus untuk membengkak. Wah, the best itu. Ini terus yang terakhir dia bilang ini, kamu kursus apa? Keguruan. Cocok banget. Kan cocok banget nih. Kenapa cocok Kang gitu? Jadi ini nanti setelah kamu jadi guru, kira-kira apa keterampilan yang perlu kamu kuasai? Ngomong, Kang, bisa ngomong. Tuh, satu. Yang kedua, cara ngatur siswa katanya. Itu betul. Apalagi membuat perencanaan. Apalagi yang keempat ya penampilan sih. That's right. Yang kelima apa? Ya apa ya Kang? Pemimpinan mungkin atau apa? Ya apa ya Kang sih? Network. Nah, itu dia. Network pentingnya. Jaringan. Link. Nah, di sini kamu akan belajar itu. Iya. Katanya, kamu akan dituntut bagaimana caranya memimpin orang-orang lain. Siap. Sikap kepemimpinan, ngomong di depan. Dan itu betul. Walaupun memang yang namanya proses itu kan panjang, berbelit-belit. Terus penuh drama, slowly ya kan? Banyak gak enaknya. Namun hal itu saya dapatkan. Dan tadi ada beberapa indikator kita sebagai mahasiswa baru untuk meninjau gimana sih organisasi yang baik seperti itu. Itu hanya contoh. Banyak sekali organisasi yang baik yang memang bisa menjawab ke 5 hal plus 1 itu. Iya. Ini gak enaknya aja membuat kita enak. lebih gitu kan. Menjadi kekuatan tersendiri. Iya, gila katanya. Gak enaknya aja bikin bagus, apalagi enaknya gitu kan. Ya udah,
join lah saya. Siap. Itu menunjang kita untuk berpikir ini tuh ciri-ciri organisasi sukses bukan sih gitu. Dengan adanya tadi 6 aspek itu, 6 tips itu, kita bisa menunjang atau meninjau, ini organisasi sukses nggak sih gitu. Kalau ya oke. Jadi gini, posisinya kita sebagai mahasiswa baru ya. Nah, ketika memang tadi ya ke 5 hal plus 1 itu Iya. terjawab sesuai keinginan kita, apakah itu bisa menjadi organisasi yang tepat?